Dan untuk membahas lebih lanjut lagi pemirsa terkait dengan usulan reformasi Polri, kita sudah terhubung melalui sambungan virtual dengan penasehat ahli Kapolri, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi. Halo, selamat malam Pak Arianto. Selamat malam, Mbak. Baik, Pak Arianto, kalau kita lihat ya terkait dengan usulan yang disampaikan langsung kepada Presiden oleh Gerakan Nurani Bangsa pada Kamis pekan lalu ini, sebenarnya reformasi Polri ini bukan kali ini saja kalau kita catat yang pernah disuarakan ya oleh pihak sipil, tetapi juga sudah berkali-kali. Namun yang paling kencang dan menjadi sorotan mungkin setelah terjadinya gelombang unjuk rasa pada akhir September kemarin yang meledak juga ya di beberapa tempat. Nah, tanggapan Anda Pak, seperti apa? Ya, memang usulan-usulan melakukan reformasi Polri ini sudah berulang kali itu menandakan bahwa masyarakat tidak puas ya dengan kondisi Polri sekarang ini gitu. Dulu ya Polri itu direformasi itu pertama kali setelah ada Prahara 1998 itu, dan kemudian terjadi reformasi dan ABRI dipisahkan antara TNI dengan polisi. Sehingga di dalam Undang-Undang Dasar juga dibedakan militer itu di bidang pertahanan, polisi itu di bidang keamanan. Karena pemisahan itu maka kemudian dikeluarkanlah undang-undang pelaksanaannya. Polisi itu nomor 1 adalah Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 dan kemudian TNI juga sendiri. Dan sejak saat itulah makanya polisi direformasi karena apa? Dulunya polisi itu kan di bawah ABRI, militeristik gitu, sehingga terkesan waktu itu bahwa polisi itu militeristik, kejam, keras, tidak menghargai HAM, wenang-wenang dan berbuat kasar dengan publik, sok berkuasa dan sebagainya. Itulah yang harus dirubah menjadi polisi yang sipil, namanya civilized polisi. Itu ciri-cirinya adalah polisi itu tidak militeristik ya, humanis, melayani masyarakat dan sebagainya. Itu yang didambakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, dengan ada pemisahan itu, maka kemudian di internal polisi sendiri waktu itu sudah membuat reformasi polisi, yaitu meliputi 3 bidang, struktural, instrumental, dan kultural. Sementara di bidang instrumental dan kultural itu instrumental dan struktural sudah berjalan dengan baik, di mana kesatuan polisi yang dulunya cuma 180.000 sekarang menjadi 460, sekarang bisa sampai ada di semua polsek, kuat, kemudian peralatannya juga cukup bagus, modern gitu dibandingkan dengan polisi yang lain. Tetapi yang berjalan di tempat adalah yang reformasi kultural, yaitu belum berubah, seakan-akan terkesan polisi sama ini masih banyak melakukan tindakan kekerasan. Nah kemarin itu waktu demo ada korban kan 9 itu. Nah, ini dituduhkan pada polisi. 9 orang itu korban akibat polisi melakukan pembubaran demonstrasi. Padahal yang terjadi adalah tidak semuanya korban itu karena kebrutalan polisi, tapi juga karena tindakan anarki yang menyusup di dalam demonstrasi itu. Tapi polisi tetap jadi arah daripada sorotan, dan sekarang inilah muncak sehingga rakyat minta itu direformasi, antara lain para perwakilan GNP itu yang paling mengusulkan. Kurang lebih itu kondisinya kalau dari pandangan saya. Baik, jika memang dari kepolisian sendiri sudah melakukan reformasi terkait beberapa aspek, tetapi mungkin yang belum terlihat jelas adalah terkait dengan reformasi kultural seperti yang Anda katakan. Nah, kalau kita kaitkan Pak dengan apa yang disuarakan oleh GNB, mereka meminta adanya reformasi paradigma, yaitu terkait dengan diantaranya peran dan fungsi yang dianggap paradigma ini menjadi permasalahan dalam instansi Polri mungkin setelah reformasi terakhir di tahun 98 itu ya Pak ya. Pertanyaan saya, apakah dengan tuntutan yang disuarakan kepada Presiden Prabowo Subianto ini Anda sebagai purnawirawan polisi merasa memang perlu adanya reformasi secara paradigma, dan jika iya, dari level mana dilakukan? Apakah mulai dari perekrutan, pencalonan, atau seperti apa? Yang harus diminta berubah itu adalah itu tadi struktural, dari kultural, budayanya ya. Jadi paradigmanya polisi itu yang dirubah gitu. Nah ini kan merubah budaya ya. Budaya dulu itu selama 20 tahun ini ternyata perubahan itu tidak signifikan. Artinya itu rakyat sampai sekarang belum melihat adanya polisi yang humanis, polisi yang sopan, kemudian yang mempertahankan HAM. Padahal polisi juga sebagian dari 460 itu ada polisi yang baik, ada juga polisi yang nggak baik kan gitu. Nah sekarang karena masih terlihat kurang baik itu, maka yang sekarang yang diminta perbaikannya adalah di bidang kultural itu.
Jadi perubahan paradigma polisi menjadi polisi yang humanis dan sebagainya. Nah, caranya karena selama ini diharap-harapkan tidak baik-baik, makanya itulah dilakukan reformasi lagi. Reformasi itu kan perubahan yang cukup signifikan, yang besar ya, melakukan perubahan sistem. Ini kalau khusus ini yang perlu direformasi menurut saya sih hanya kultural saja. Kalau struktural dan instrumental sudah. Nah, untuk merubah kultural ini bisa dua cara kalau menurut saya. Satu melalui komisi yang seperti diusulkan pada Pak Presiden itu, atau rombongan yang dilakukan oleh polisi sendiri untuk memperbaiki dirinya secara spontan, misalnya dengan crash program gitu. Jadi sekarang ya polisi itu kan ya dianggap jeleknya itu kan apa? Ada berapa butir ya yang menimbulkan polisi tidak baik di mata masyarakat itu. Yang pertama adalah karena sikap dan tindakannya. Yang kedua karena pelayanannya yang tidak memuaskan. Ketiga, penanganan laporan polisi yang diterlantarkan. Keempat, pelayanan pengamanan yang minta imbalan. Kelima, pengawasan internal yang lemah. Keenam, pengawasan eksternal yang kurang kuat juga dari Kompolnas dan sebagainya. Dan terakhir adalah penanganan unjuk rasa yang masih cenderung melakukan represi. Nah, ini yang harusnya dirubah oleh polisi dalam waktu cepat ya. Kalau sesuai dengan tuntutan itu kan dikasih waktu 1 tahun. Saya kira itu bisa itu dengan melakukan suatu program fast program ya gitu kan. Fast program itu bisa diperintahkan karena begini, perubahan ini bukan hanya perubahan daripada pimpinan tapi harus perubahan sampai ke bawah ke depan itu ya. Perilakunya harus berubah gitu. Karena itu hanya cara dengan crash program kalau mau memburu cepat ya. Dan crash program itu dengan satu gebrakan aja beritanya dikirimkan ke wilayah langsung melakukan apa yang disampaikan itu tadi. Contoh ini ya crash program yang gampang ini ya tadi. Tadi untuk meningkatkan sikap tidak polisi itu, kalau kita instruksikan pada semua polsek, sikap arogan dan sombong penguasa harus dihapuskan. Dia dirubah menjadi sikap ramah, simpatik dan menolong. Hapus pola hedonistis petugas maupun keluarganya. Kemudian hapus budaya untuk minta imbalan kalau kita melakukan pengamanan dan seterusnya. Baik sekali dari poin-poin yang saya sampaikan tadi itu bisa diuraikan ya dengan kalimat-kalimat yang mudah dipahami oleh bawahan sehingga bawahan akan melaksanakan itu tanpa harus menunggu pembaruan petunjuk pelaksanaan. Konsep butuh waktu itu. Jadi saya kira ini ada dua tadi. Pakai komisi juga bisa, pakai crash program itu yang bisa menjawab dalam waktu 1 tahun itu lebih tepat dengan progres program itu. Baik, tapi Pak terkait dengan poin-poin yang Anda sampaikan tadi Pak, sebenarnya kalau kami flashback ke beberapa kesempatan ketika ada diketahui oknum polisi yang terlibat tindak pidana ataupun melakukan tindak-tindakan yang mengecewakan kepada publik, kepada sipil ya, pimpinan selalu mengatakan untuk mengingatkan jangan melakukan hal-hal tersebut. Nah, pertanyaan saya sebenarnya kan disuarakan sudah ya, tetapi terkait dengan pelaksanaannya nih berarti apakah memang mekanisme pengawasannya ini banyak sekali celahnya atau memang tidak pernah ada komitmen yang kuat? Ya, saya katakan tadi kan, pengawasan lemah. Pengawasan polisi itu ada internal dan eksternal. Pengawasan internal pun berlapis-lapis. Satu pengawasan dari atasan bawahan itu paling bagus tentunya. Tapi ini sekarang masih lemah juga. Pengawasan di dalam bidang disiplin, dalam etika polisi, dan kemudian pengawasan ancaman undang-undang pidana apabila polisi itu melakukan tindak pidana. Itu pengawasan internal yang lemah. Makanya dengan crash program ini bisa langsung diubah dengan secara total. Contohnya anggota yang disiplin itu ditindak setiap hari diumumkan siapa yang melanggar supaya yang lain pada nggak melanggar. Kemudian kode etik itu yang kemarin sudah kasih contoh kan. Sidang nggak usah menunggu 1 bulan tapi 1 minggu sudah cepat. Unsur pidana juga diterapkan kalau anggota itu melanggar pidana. Itu pengawasan internal yang bisa ditingkatkan. Nah, kalau untuk pengawasan eksternal, contohnya ya, Kompolnas diberdayakan sehingga tidak hanya cuma menyarankan, tapi dia punya kekuasaan, misalkan bisa mengusulkan seorang pejabat suruh harus didemosi karena pelanggaran yang ditemukan, misalnya kayak gitu. Termasuk juga Komnas HAM supaya berkoordinasi dengan polisi sehingga bisa melakukan pencegahan di lingkungan aparat maupun di luar. Kurang lebih begitu.
Baik, nah berarti kurang lebih Pak, dari apa yang Bapak jelaskan, saya menangkap ada dua hal yang bisa dilakukan untuk mereformasi Polri, dari internal dengan crash program tadi, dan yang kedua dari komisi seperti yang sudah dilakukan oleh GNB. Nah, tetapi kan kalau crash program ini sepertinya bergantung sekali dengan pucuk pimpinannya dan keseriusan komitmen dari semua pihak yang terlibat di dalam internal Polri tersebut. Nah, jika ingin melakukan dengan skenario yang satu lagi Pak, dari sisi luar membentuk suatu komite atau komisi reformasi Polri, kira-kira pihak mana saja yang paling penting untuk dilibatkan untuk menyusun terkait dengan kebijakannya hingga nanti ke pelaksanaannya? Anda kan sebagai seorang purnawirawan pasti memiliki pemahaman yang lebih terkait dengan hal ini. Untuk komisi itu ya, jadi itu nanti akan memakan waktu yang banyak. Karena nomor satu, sekarang proses memilihnya saja masih lama. Karena harus dicari figur-figur yang berintegritas tinggi, berpengalaman pengaduan tentang polisi, mengetahui tentang kelemahan polisi, mengetahui tentang cara memperbaiki polisi, dan sebagainya. Nah, untuk milih itu kan lama ya. Nah, kemudian nanti seandainya terjadi perubahan yang signifikan, misalnya mengenai status polisi dan sebagainya, itu membutuhkan undang-undang. Kan lama itu merubahnya. Hasil daripada komisi itu membutuhkan waktu yang lama gitu. Jadi, saya tidak menolak komisi itu ya. Memang bisa juga untuk memenuhi permintaan dari masyarakat, desakan komisi dibentuk itu kan hanya untuk meyakinkan supaya polisi berubah. Nah, sekarang kalau kita sasarannya pada polisi yang berubah, nah kemudian makanya ini polisi harusnya sekarang udah bikin gebrakan baru untuk menunjukkan bahwa dia bisa berubah sesuai dengan tuntutan masyarakat itu, gitu. Baik, walaupun walaupun bisa, tetapi memang waktunya lebih lama ya Pak, sepertinya melalui komisi tersebut. Lantas terakhir Bapak, menyikapi gelombang suara untuk dilakukannya reformasi Polri. Anda sebagai penasihat ahli Kapolri, apakah sudah ada tanggapan mungkin dari Pak Kapolri sendiri terkait dengan suara yang coba disampaikan ini? Sudah, tadi saya barusan rapat dan berjanji pokoknya ini PS program ini 1 tahun pasti selesai dengan fakta integritas. Apabila dalam 1 tahun ini masing-masing komandan wilayah, misalnya ya, di lingkungan polsek itu tidak mampu memperbaiki, ya Pak Kapolseknya langsung mengundurkan diri gitu. Termasuk Pak Kapolda, kalau dia nggak bisa mereformasi jajarannya, ya dia harus siap untuk diganti. Kira-kira begitu. Program udah berjalan ya Pak ya? Crash program ini sudah mulai dijalankan ya Pak ya berarti? Ya, sudah mulai. Sangat concern sekali. Ya. Oke, kami akan nantikan ya Pak ya, maksimal 1 tahun ya bagaimana hasil. Program itu 1 tahun. Ya. Baik, bagaimana hasil dari crash program tersebut akan dijalankan di internal Kapolri. Terima kasih. Penasehat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi telah berbagi informasi bersama kami di Berita 1 Utama. Salam sehat. Masih. Pemirsa,